Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melenia Rumende, stambuk 182310, kelas H Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Dan berikut adalah jawaban dari tugas pertama dan tugas kedua saya. Ya, jadi ini adalah tugas pertama saya. Baris pertama package tugas 1 ini yang menandakan nama dari program ini, yaitu package tugas 1. Kemudian di sini ada import Java Util Scanner. Ini adalah pendeklarasian library pada Java, yaitu scanner untuk penginputan data nantinya. Kemudian selanjutnya di sini ada public class tugas 1. Ini adalah kelas pada program ini, di mana pada kelas tugas 1 ini terdapat fungsi utama, yaitu public static void main yang berisi scanner input user sama dengan new scanner system in. Ini adalah sebuah fungsi untuk penginputan data, di mana yang menggunakan scanner dan menggunakan metode input user, kemudian objek input user. Kemudian di sini terdapat beberapa pendeklarasian variabel. Yang pertama itu adalah variabel bertipe data string, yaitu stb, nama, jurusan, dan jawab. Kemudian bervariabel bertipe data integer, yaitu absen, tugas, UTS, UAS, data sama dengan 1, dan bertipe data double, yaitu n_akhir. Di sini juga terdapat sebuah pendeklarasian variabel, yaitu dengan tipe data boolean, kondisi sama dengan true. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan while, di mana perulangan while ini menggunakan kondisi dengan variabel kondisi yang sudah diberikan penilaian di atas yang bernilai true. Pada perulangan ini terdapat beberapa penginputan data. Di sini akan tampil input data mahasiswa ke dipanggil variabel data. Data ini adalah nilainya 1 yang telah dideklarasikan di awal. Kemudian sistem output line masukkan stb, kemudian dipanggil variabel stb untuk dimasukkan nilai di dalamnya. Begitu pula dengan nama, jurusan, absen, tugas, mid, dan final. Setelah dilakukan penginputan yang dilakukan oleh user masuk ke masing-masing variabel, di sini terdapat rumus nilai akhir, di mana rumus nilai akhir ini adalah absen kali 0,15 ditambah tugas kali 0,35 ditambah UTS kali 0,25 ditambah UAS kali 0,25, di mana nilai dari absen, tugas, UTS, dan UAS ini didapat dari penginputan data yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan pengerjaan rumus ini, maka akan tampil output mahasiswa, yaitu data mahasiswa kemudian dipanggil lagi variabel data, di mana variabel data ini masih bernilai 1. Kemudian pemanggilan variabel stb, nama, jurusan, dan nilai akhir, di mana nilai akhir ini didapat dari rumus yang telah dikerjakan sebelumnya. Setelah didapat nilai akhir ini, akan dilakukan seleksi untuk menentukan nilai huruf dan keterangan berdasarkan nilai akhir yang telah diperoleh sebelumnya. Di sini seleksinya menggunakan if else. If ketika nilai akhir lebih besar daripada 80 dan nilai akhir lebih kecil atau sama dengan 100, maka akan tampil nilai huruf sama dengan A dan keterangan sangat baik. Begitu seterusnya mengikut dari range nilai yang telah ditentukan pada setiap seleksi yang dilakukan. Setelah melakukan seleksi if else, kemudian di sini adalah validasi proses, di mana validasi proses ini akan menanyakan kepada user apakah masih ada data atau tidak, dan jawabannya berupa huruf Y atau T. Jawaban yang telah diinputkan user akan masuk ke variabel jawab,
dan jawaban tersebut akan diproses melalui seleksi switch case pada bagian bawah ini. Ketika jawabannya Y, maka kondisinya true dan data bertambah 1. Ketika kondisinya false, ketika user menginputkan T, maka kondisinya false dan break. Ketika user menginputkan selain Y atau T atau tidak menjawab, maka kondisinya akan false dan perulangan terhenti. Nah, di sini ketika user menginputkan Y, kemudian kondisinya true, data akan bertambah, kemudian akan dilakukan baris baru dan akan mengulang perulangan ini. Jadi akan diinputkan lagi data mahasiswa kali ini datanya sudah 2 karena sudah dilakukan penambahan data di bagian bawah sini. Begitu seterusnya sampai ketika user menjawab T, maka kondisinya false dan perulangan sudah tidak dilakukan lagi, dan program akan keluar dari perulangan dan akan menampilkan jumlah data mahasiswa yang ditampilkan tambah data. Nah, variabel data yang dipanggil ini berdasarkan data yang telah bertambah pada perulangan. Kemudian sistem outprint terima kasih. Nah, jadi langsung saja kita coba untuk melakukan running pada programnya. Sini masukkan stb 112310, nama, nilainya, jurusan, nilai absensi, nilai tugas, nilai mid, nilai final. Nah, di sini tampil data mahasiswanya mengikut dengan nilai akhir yang didapat dari penginputan nilai absensi, tugas, mid, dan final, kemudian nilai huruf berdasarkan nilai akhir, dan begitu pula dengan keterangan. Dan di sini akan dilakukan validasi apakah masih ada data atau tidak. Ketika kita menjawab Y, maka akan menginputkan data mahasiswa yang kedua. Kemudian kita coba lagi untuk menginputkan nilai, tugas, mid, final. Nah, di sini akan tampil lagi data mahasiswa berdasarkan data mahasiswa yang diinputkan kedua. Kemudian dilakukan lagi validasi apakah masih ada data atau tidak. Ketika kita menginputkan T, nah maka akan keluar dari perulangan dan akan menampilkan jumlah data mahasiswa yang ditampilkan adalah 2, data pertama dan data kedua. Kemudian akan tampil terima kasih. Oke, jadi ini adalah tugas kedua saya, yaitu penginputan KRS. Di sini yang pertama adalah package tugas 2 KRS. Ini adalah nama package-nya. Kemudian di sini saya mengimport Java Util Scanner untuk penginputan data. Kemudian kita masuk ke public class tugas 2 underscore KRS. Ini adalah kelas dari tugas 2 ini. Kemudian di dalam kelas tugas 2 underscore KRS terdapat fungsi public static void main, di mana pada fungsi ini terdapat sebuah pembuatan objek, yaitu objek status dari kelas checklogin yang ada di atas ini. Kemudian di sini terdapat sebuah try catch. Ketika di dalam try ini scanner input data sama dengan new scanner system in, ini untuk melakukan penginputan. Kemudian di sini akan menampilkan masukan username. Kemudian user akan memasukkan username dan akan tersimpan pada status .username user. Kemudian input data next line. Kemudian di sini masukkan password. Datanya juga akan masuk ke status .pass dengan input data next line. Kemudian di sini terdapat seleksi if else. Ketika status user yang telah diinputkan tadi sama dengan admin,
dan status password sama dengan 123, maka program akan diarahkan pada objek berikutnya, yaitu proses, di mana objek proses ini adalah kelas proses yang ada di bagian ini. Kemudian akan melakukan sebuah fungsi yang ada di dalam objek proses, yaitu ulang, yaitu fungsi ini, public void ulang. Setelah itu ketika dia melakukan penginputan yang salah atau tidak sama dengan admin ataupun tidak sama dengan 123, maka dia akan mengeluarkan program itu. Nah, setelah user menginputkan admin dan 123 yang benar, maka akan diarahkan ke proses. Dan di sini proses itu terdapat sebuah fungsi public void ulang yang akan diproses di bagian ini, di mana pada public void ulang ini terdapat pendeklarasian variabel. Yang pertama itu variabel running yang bertipe data boolean yang bernilai true, kemudian integer counter sama dengan 1, kemudian string jawab, kemudian scanner data sama dengan new scanner system in untuk penginputan. Kemudian di sini terdapat pembuatan objek lagi, yaitu MK, dimana MK ini adalah dari data, dari kelas data yang ini itu sama dengan new process. Kemudian MK titik input mahasiswa, yaitu dari kelas dari fungsi yang input mahasiswa yang ini. Nah, jadi programnya akan masuk ke dalam MK mahasiswa dulu, yaitu yang ini input mahasiswa maksudnya. Terus sini dia akan melakukan penginputan STB, nama mahasiswa, jurusan, dan semester yang akan masing-masing masuk pada variabel yang telah dideklarasikan di atas. Setelah melakukan penginputan ini, maka diproses lagi masuk ke dalam perulangan yang kondisinya running. Di sini terdapat lagi sebuah pemanggilan objek MK dan fungsi input MK, yaitu yang ini. Jadi akan jalan proses yang fungsi yang ini. Jadi dia akan melakukan penginputan untuk kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya dan jumlah SKS. Setelah dilakukan penginputan ini, maka dia akan kembali ke proses dan akan menampilkan apakah Anda ingin keluar jawaban ya atau tidak. Ketika jawabannya Y kecil atau jawabannya Y besar, maka running false. Nilai running menjadi false, berarti perulangan ini telah selesai. Ketika dia menjawab T, maka nilai runningnya tetap dan counternya bertambah. Yang tadinya nilainya 1, maka akan bertambah lagi menjadi 2. Begitu seterusnya perulangan ini. Nah, setelah misalnya dilakukan beberapa kali perulangan, kemudian dijawab Y, apakah Anda ingin keluar, kemudian dijawab Y, maka akan keluar dari perulangan dan akan menampilkan jumlah mata kuliah adalah tambah counter. Counter ini nilainya yang awalnya 1, tapi karena sudah terjadi perulangan beberapa kali di bagian ini, maka counter akan bertambah-tambah dan sesuai dengan berapa kali perulangan yang dilakukan. Jadi langsung saja kita run programnya. Di sini masukkan username-nya tadi adalah admin, kemudian password 123, masukkan STB, kemudian jurusan TI semester 6, masukkan kode mata kuliah yang saya 1, nama mata kuliah BBO, jumlah SKS 4,
Apakah Anda ingin keluar? Tidak. Masukkan kode mata kuliah. Jadi dia akan berulang lagi ke masukkan kode mata kuliah. Misalnya 02. Kemudian prak PBO. Kemudian jumlah SKS-nya 2. Apakah Anda ingin keluar? Tidak. Masukkan lagi mata kuliah 03. Nama mata kuliahnya misalnya Bahasa Indonesia. Kemudian jumlah SKS-nya 2. Apakah Anda ingin keluar? Jika jawabannya ya, maka dia akan keluar dari perulangan dan akan menghitung jumlah mata kuliah yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu 3. Jadi dari PBO, prak PBO, dan Bahasa Indonesia. Ya, jadi itulah tadi penjelasan dari tugas pemrograman berorientasi objek, tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Sekian dan terima kasih.